Dunia takkan pernah cukup, saudaraku. Pernah nggak sih kamu ngerasa? Meskipun udah punya banyak hal, entah kenapa, masih aja ada yang kosong. Sudah punya pekerjaan, tapi pengen yang lebih mapan. Sudah punya rumah, tapi pengen yang lebih luas. Sudah punya pasangan, tapi tetap merasa sepi. Sudah punya segalanya, tapi hati masih aja gelisah. Seakan-akan dunia ini seperti mangkuk yang bocor. Kamu tuang kebahagiaan sebanyak apapun ke dalamnya, tetap aja ada bagian yang tumpah, ada rasa kurang, ada rasa hampa. Dan lucunya, kita sering gak sadar, kita terus saja berlari, mengejar, berharap, padahal yang kita kejar sebenarnya gak akan pernah berhenti menjauh. Bagian 1, ilusi yang bernama cukup. Coba renungkan sebentar, saudaraku. Sejak kecil kita diajar untuk berprestasi, untuk punya masa depan, tapi jarang banget ada yang ngajarin kalau cukup itu bukan diukur dari banyaknya angka, melainkan tenangnya jiwa. Kita tumbuh di dunia yang sibuk menampilkan pencapaian. Semua orang berlomba jadi yang paling kelihatan bahagia, padahal sebagian dari mereka menangis diam-diam di balik layar. Dan disitulah dunia memainkan sihirnya. Ia menampilkan gemerlap yang memikat mata, tapi diam-diam menguras jiwa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, seandainya anak Adam memiliki 1 lembah berisi emas, maka dia pasti ingin 2 lembah, dan tidak akan pernah memenuhi perut anak Adam kecuali. Kalimat itu seperti menampar lembut hati kita, bahwa manusia kalau mengikuti nafsu dunia, gak akan pernah berhenti di kata cukup. Bagian 2, dunia itu tempat singgah, bukan tujuan. Kadang kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah utama kita. Ia cuma terminal singgah, bukan destinasi akhir. Tapi kita sering memperlakukan terminal ini seperti istana yang akan kita tinggali selamanya. Kita bangun mimpi, kita pasang target, kita tulis rencana 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi seberapa sering kita mikirin rencana setelah selesai hidup? Kita sibuk menyiapkan tabungan dunia, tapi lupa menyiapkan tabungan akhirat. Kita khawatir kalau saldo rekening menipis, tapi tenang-tenang aja waktu saldo iman kita makin kering. Padahal Allah sudah kasih peringatan dengan sangat jelas. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, saling berbangga, dan berlomba dalam harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Lalu tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kekuningan, kemudian menjadi hancur. Ayat itu seperti cermin. Kita sedang ada di dalamnya. Kita kagum, kita bangga, kita bersaing. Lalu pada akhirnya semuanya memudar. Bagian 3, lelah yang tak pernah usai. Mungkin kamu pernah ngerasa capek. Capek kerja tanpa henti, capek membahagiakan orang lain, capek mengejar pengakuan, capek tapi nggak bisa berhenti. Dan di tengah kelelahan itu, kadang kita berharap, andai saja aku punya lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak kesempatan. Padahal yang kita butuhin bukan lebih banyak, yang kita butuhin adalah lebih sadar. Kita ini sering kejar puncak gunung yang semu, begitu sampai, ternyata bukan puncak. Masih ada bukit lain di depan, masih ada orang lain yang lebih tinggi, masih ada pencapaian lain yang lebih keren. Dan begitulah dunia, selalu membuatmu menengadah, jarang sekali mengajarkanmu untuk menunduk. Bagian 4, hati yang ingin pulang. Ada satu momen dalam hidup, ketika kamu berhenti sejenak dari semua keramaian, dan tiba-tiba kamu ngerasa, kenapa ya? Aku ngerasa kosong, padahal semua terlihat baik-baik aja. Itu tanda hatimu sedang merindukan rumah asalnya. Bukan rumah di dunia, tapi rumah di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Artinya, bagi orang beriman, dunia memang terasa sempit, karena hati mereka selalu ingin pulang ke tempat yang luas. Tempat di mana tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada lagi kata kurang. Bagian 5, tentang keinginan yang tak ada habisnya, saudaraku. Manusia itu punya kecenderungan alami untuk ingin lebih, dan itu bukan salah selama diarahkan dengan benar. Masalahnya, kita sering lupa arah. Kita ingin lebih kaya, tapi lupa ingin lebih dermawan. Kita ingin lebih dikenal,
tapi lupa ingin lebih bermanfaat. Kita ingin lebih kuat, tapi lupa ingin lebih sabar. Dan akhirnya, yang kita kejar bukan keberkahan, tapi kebanggaan. Coba bayangkan, kalau setiap ambisi dunia, kita ubah jadi amal. Misalnya, pengen kaya, biar bisa bantu lebih banyak orang. Pengen sukses, biar bisa sedekah lebih luas. Pengen tenar, biar bisa jadi teladan kebaikan. Maka, dunia nggak lagi jadi jebakan, tapi jadi ladang pahala. Bagian 6. Mengubah pandangan sebenarnya. Dunia nggak pernah salah. Yang keliru adalah cara kita memandangnya. Kalau kita lihat dunia sebagai tujuan, kita akan kecewa tanpa henti. Tapi kalau kita lihat dunia sebagai jalan, kita akan berjalan dengan tenang. Kamu tahu, kenapa orang yang sederhana bisa tampak bahagia? Karena mereka nggak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka sibuk mensyukuri yang sudah ada. Mereka sadar bahwa nikmat terbesar bukanlah banyaknya harta, tapi damainya hati. Bagian 7. Saat dunia menyakitimu, kadang Allah membuat dunia terasa keras. Bukan karena dia benci, tapi karena dia rindu kamu kembali kepadanya. Mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu yang kamu sayangi. Mungkin kamu pernah gagal setelah berusaha keras. Mungkin kamu pernah ditinggalkan tanpa alasan. Tapi sadarlah, bisa jadi itu cara Allah mengajarkan bahwa dunia bukan tempat untuk menggantungkan harapan sepenuhnya. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 23, Allah berfirman, apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Lihat kalimat itu, betapa lembut tapi tegas. Segala yang kamu genggam di dunia akan pergi, tapi apapun yang kamu serahkan pada Allah akan abadi. Bagian 8. Cukup itu bukan tentang banyak. Cukup itu bukan berarti berhenti berusaha. Cukup itu berarti tahu kapan harus bersyukur. Cukup itu ketika kamu bisa berkata, ya Allah, Engkau tahu kebutuhanku, dan aku ridha dengan apa yang Kau tetapkan. Orang yang cukup bukan karena hartanya besar, tapi karena hatinya lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, tapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhan, betapa dalam makna itu. Kaya hati artinya tenang walau sederhana, ridha walau diuji, dan bahagia walau tak memiliki segalanya. Bagian 9. Dunia tak akan pernah cukup. Coba bayangkan, jika dunia ini benar-benar cukup, maka tak akan ada orang kaya yang masih bersedih. Tak akan ada pejabat yang masih merasa kesepian. Tak akan ada selebritas yang masih mencari arti hidup. Tapi kenyataannya, semakin tinggi seseorang berdiri di atas dunia, semakin dalam pula ia sadar bahwa kakinya tetap berpijak di tanah. Dunia akan terus berubah. Cinta bisa pudar, harta bisa lenyap, kesehatan bisa hilang. Tapi Allah tak pernah berubah. Bagian 10. Kembali ke esensi saudaraku. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita tinggal, tapi tentang berapa banyak makna yang kita tinggalkan. Jangan biarkan dunia menipu hatimu. Ambillah secukupnya untuk hidup, dan berilah sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Karena ketika napas terakhir tiba, yang kita bawa bukan rumah, bukan kendaraan, bukan gelar. Yang kita bawa hanyalah amal, niat, dan cinta kepada Allah. Penutup, saatnya pulang. Jadi, saudaraku, kalau hari ini kamu masih merasa kurang, mungkin bukan karena hidupmu miskin, tapi karena hatimu belum penuh dengan syukur. Kalau hari ini kamu merasa dunia terasa sempit, mungkin Allah sedang membimbingmu untuk menatap ke arah yang lebih luas, ke arah langit, ke arahnya. Ingatlah, dunia tak akan pernah cukup, karena hati manusia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk cinta yang abadi, dan untuk rumah yang sesungguhnya, surga. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal dari yang haram, dan kaya keramu dari selainmu. Penutup lembut. Dunia ini indah, tapi bukan untuk dimiliki selamanya. Dunia ini berat, tapi hanya sementara. Maka, tenanglah, selama hatimu terikat pada Allah.